Koalisi Ormas dan LSM di Pekalongan tuntut usut tuntas korupsi RSUD Kraton. Koalisi Ormas dan LSM mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan di Kajen pada Selasa 12 November 2024. Hadir dalam aksi damai tersebut diantaranya DPP Cokro Probojoyo, DPC Linduaji, DPD Bapra, Grip Jaya, Bolone Mase, dan LSM GNPK. Mereka mempertanyakan dan mendorong Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan untuk menindaklanjuti atas putusan tindak pidana korupsi pemotongan dana remunerasi pejabat struktural RSUD Kraton pada tahun 2014 hingga 2016. Koordinator aksi, Gigi Agusta mengatakan, saksi Ahmad Antono secara jelas dan tegas merupakan penerima dana yang mengakibatkan kerugian negara. Ini ada press release dari kami, koalisi aliansi dari beberapa ormas dan LSM yang tergabung di aliansi ini, yaitu dari Probojoyo, Linduaji, GNPK, Rori Bolone Mase, Bapra, Grip. Bahwasanya kami menyampaikan bahwa hari ini telah bertemu dengan Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan di Kajen beserta jajaran utama Kepala Seksi Pidana Khusus dalam rangka mempertanyakan dan mendorong tindak lanjut atas putusan tindak pidana korupsi pemotongan dana remunerasi pejabat struktur RSUD Kraton tahun 2014 sampai 2016. Khususnya pada saksi yaitu Ahmad Antono yang secara jelas dan tegas merupakan penerima dana yang mengakibatkan kerugian negara dalam tindak pidana itu, yang hingga saat pertemuan kita hari ini belum ditindaklanjuti, ditingkatkan statusnya sebagai tersangka untuk diadili dan ditangkap sebagai koruptor dalam pidana tersebut. Hal itu dengan jelas tercantum dalam putusan PN Tipikor Semarang nomor 60 tahun 2019 atas terpidana Dr. Teguh Imanto yang dalam amar putusan petitum maupun diktum menyebutkan Bupati Pekalongan pada saat itu yaitu Ahmad Antono. Petitum Ahmad Antono merupakan pihak yang terutama dan yang paling bertanggung jawab serta menerima aliran dana yang menyebabkan kerugian negara dalam perkara itu. Harapan kami, audiensi ini tidak sekedar pertemuan silaturahmi biasa antara kami dan Kejaksaan Kabupaten Pekalongan di Kajen, namun dapat segera mungkin Kejaksaan Negeri melakukan langkah dan tindak sesuai hukum yang berlaku, mengadili dan menangkap yaitu Ahmad Antono sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Terakhir, kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan di Kajen beserta jajarannya yang telah menerima kami dengan baik dan merespon kami mewakili komponen masyarakat Kabupaten Pekalongan yang sangat merindukan keadilan saat ini. Terima kasih teman-teman, itu press release dari kita. Sementara Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, Trio Jatmiko menyampaikan bahwa penanganan kasus RSUD merupakan hasil penyidikan dari Polda Jateng dan hasil penelitian dari Kejaksaan Tinggi Semarang. Sedangkan yang menggelar persidangan dari tim Kejaksaan Tinggi Semarang dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan. Pada intinya tadi pada perwakilan beberapa beberapa ormas tergabung di dalam untuk melakukan audiensi terkait penanganan tindak lanjut penanganan perkara terkait dengan RSUD Kraton putusan nomor 60. Jadi pada intinya perwakilan dari ormas tersebut menginginkan penanganan perkara terhadap mantan Bupati Kabupaten Pekalongan Ahmad Antono, yang mana dalam penanganan tersebut bermula dari penyidikan dari kepolisian daerah Jawa Tengah, kemudian yang melakukan penelitian adalah Kejaksaan Tinggi dan yang melakukan persidangan adalah tim dari Kejaksaan Tinggi maupun dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan. Jadi terkait dengan permintaan dari para ormas tersebut, nanti kami akan
koordinasikan dengan kejaksaan. Ya, tapi kasusnya sendiri sudah berlangsung cukup lama itu Pak, dan sudah ada tersangka yang dihadir. Di pengadilan itu. Jadi kalau terkait dengan penanganan perkara tersebut itu putusannya tahun 2019, putusan nomor 60 garis miring KIT PPK garis miring 2019 PM Semarang tanggal 10 Desember 2019. Dan selain putusan PM juga di tahun 2021 itu terdapat putusan PK peninjauan kembali dari Mahkamah Agung tahun nomor 153 PK garis miring KIT dari 2021. Pada saat itu ada berapa Ini pada saat itu yang terpidananya adalah Dr. M. Teguh Manto, SPB, MKes, selaku Direktur RRPD Kraton, serta Pak Agus Bambang Suryadi selaku Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan RRPD Kraton. pada saat itu hari 2 ya? Jadi kasus selama ini Pak ya berarti ya? Itu tahun 2000, kasusnya tahun 2014 sampai Dan sebenarnya sudah ditangani kejaksaan sebenarnya. yang final. Ada informasi juga ada pengembalian uang pada saat itu. Ada pengembalian uang dan tidak terkait. Dan secara keseluruhan kerugian negara telah dikembalikan. Semuanya telah dikembalikan. Tapi dengan pengaduan tadi gimana langkah kejaksaan Pak? Jadi nanti kami laporkan kepada. Namun, tambah trio, ada pengembalian uang dari para pihak terkait sehingga secara keseluruhan sudah tidak terdapat kerugian negara.